Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Wah, alhamdulillah ya. Kita dapat berkumpul kembali pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dalam hati dan menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya anak-anak. Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Jadi tolong acukan tangannya ya. Yang pertama, Ahmad Giskianda, Angga Yunanda, Anissa Putri, Bella Rianti, Disa Agita, Gladys Anista, Lisa Listiani, Muhammad Rijaldi, Muhammad Risnadi, Naufal Ajhar, Randi Martin, Rudi, Sinta, Sherlyn, Sarah Pajira, Putri Ayu, Verina, Yulita Salsabila, Yolanda, Jara Adisti. Ya, jadi murid kita pada hari ini lengkap semua ya anak-anak, tidak ada yang absen. Pesan ibu lebih ditingkatkan lagi kehadirannya. Ya. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib kita, yaitu lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu nasional lainnya. Ibu harap kalian berdiri semuanya. Ibu akan menyiapkan instrumennya. Sudah siap anak-anak? Baiklah, ibu akan menyatakan instrumennya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Lagu yang selanjutnya lagu nasional, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Mari kita nyanyikan sama-sama ya anak-anak. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih dan perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, satu kali lagi. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak gentar hatiku melawan rintangan, tak goyang jiwaku berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, itu tadi ya. Kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Ditempelkan di sini ya. Nah, sebelum kita mempelajari prinsip-prinsip, terlebih dahulu, apakah kalian tahu apa itu media pembelajaran? Nah, pasti kalian belum tahu kan apa itu media pembelajaran. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari media pembelajaran. Jadi anak-anak, media pembelajaran itu adalah sebuah sarana alat perantara yang digunakan seorang guru sebagai penunjang tercapainya proses pembelajaran, yang dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian, kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Nah, jadi itu adalah pengertian media pembelajaran. Nah, jadi anak-anak, seorang guru itu sebelum mengajar itu seringkali membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan tema, judul apa yang diajarkan. Nah, jadi guru tersebut akan menyiapkan terlebih dahulu media apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta model yang digunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan guru tersebut. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Bisa angkat tangannya. Ya, silakan Sherlyn. Ya, salah satu
cara memilih media pembelajaran yang baik ya Sherlyn ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya memilih media pembelajaran yang baik itu. Nah, jadi anak-anak, pertanyaannya bagus sekali. Guru itu yang pertama harus berhati-hati dalam memilih media pembelajaran. Apakah media tersebut cocok atau tidak. Jadi, yang kedua, memilih media itu tidak boleh serampangan, harus menyesuaikan tema yang diajarkan pada hari tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran yang baik itu. Nah, bisa dipahami Sherlyn? Ya, kepada murid yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada Ibu. Ya, Rudi? Bagaimana contoh media pembelajaran ya? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana contoh media pembelajaran itu. Nah, jadi anak-anak, contoh media pembelajaran itu bisa dari audio, video, film. Nih, adalah salah satu contoh media pembelajaran yang Ibu sajikan pada hari ini. Ini Ibu dengan menggunakan media sederhana ya yang telah Ibu buat. Nah, kemudian selanjutnya contoh media itu seperti media visual diam seperti gambar-gambar, grafik, bagan. Nah, di sini Ibu ada membawa contoh media pembelajaran dari gambar. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini salah satu contoh gambar media pembelajaran, yaitu gambar grafik. Nah, terkadang gambar grafik ini sering disajikan di LCD pada saat presentasi ya anak-anak. Mereka menggunakan media pembelajarannya seperti ini, dengan menggunakan grafik hasil ketutasan belajar. Nah, lalu yang kedua ini ada contoh media pembelajaran dari gambar, yaitu contoh bagan. Nah, bisa dilihat sini. Ini faktor fisik, penyakit. Nah, ini contohnya ya. Yang kemudian contohnya yaitu dari gambar poster. Nah, ini bisa diambil ya. Nah, contohnya. Kemudian apakah di sini kalian tahu media pembelajaran apa yang sering dipakai di sekolah? Ya, benar. Nih, salah satunya papan tulis, ada bisa dari peta, global. Nah, yang pernah Ibu tampilkan sebelumnya itu. Nah, itu adalah salah satu media pembelajaran. Nah, dari sini sudah bisa dipahami. Nah, iya, bagus. Nah, sudah sangat jelas kan anak-anak bahwa media pembelajaran itu merupakan faktor utama yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran yang dipergunakan guru agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dengan sesuai tema yang sudah ditentukan oleh seorang guru. Nah, sudah sangat jelas kan? Ada yang kurang jelas lagi bisa tanyakan Ibu. Ya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran ya. Ibu membuat media pembelajaran seperti ini. Nah, ini ada 13
prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Bisa kalian catat terlebih dulu ya. Ibu berikan waktu kalian untuk mencatatnya. Ya. Oh, ini nomor 8, minat siswa terhadap media pembelajaran. Oh, ini keamanan penggunaan media pembelajaran. Ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai mencatatnya? Kalau sudah, Ibu akan menjelaskan apa maksud dari prinsip yang ada dari 1 sampai 13 ini. Ya, kalau sudah selesai, selanjutnya Ibu akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran yang baik itu. Jadi, anak-anak yang pertama harus sesuai standar kompetensi dan indikator. Jadi maksudnya di sini, sebelum kita membuat media pembelajaran itu, kita harus mengetahui standar kompetensinya, tujuan pembelajaran, serta isi dari indikator tersebut dengan kita melihat bagaimana hal tersebut sudah tercantum dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru atau sesuai dengan isi kurikulum. Nah, jadi yang selanjutnya itu tujuan pemilihan media. Jadi sebelum memilih media tersebut harus dijelaskan apakah media tersebut sesuai atau tidak. Apakah media tersebut dapat merangsang pikiran anak, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga dalam proses belajar mengajar akan mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, itu tadi tujuan pemilihan media. Nah, yang selanjutnya yaitu menempatkan dan memperhatikan subjek yang tepat. Nah, maksudnya itu artinya sebelum guru mengajar, guru itu mempergunakan terlebih dahulu memperhitungkan apakah penggunaan media tersebut sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak. Apakah sesuai atau tidak dengan kondisi siswanya. Yang keempat, menempatkan atau memperhatikan pada waktu, tempat, dan situasi. Jadi maksudnya di sini artinya guru harus senantiasa menentukan situasi mana pada waktu mengajar media tersebut digunakan. Jadi guru tersebut harus melihat waktu yang tepat. Apakah di tengah-tengah pembelajaran media tersebut digunakan. Nah, seperti itu. Serta melihat situasi dan kondisi anak didiknya. Yang selanjutnya yaitu efektivitas media pembelajaran. Nah, efektivitas ini adalah prinsip yang sebenarnya sih yang paling utama dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta efektivitas dalam membantu siswa. Apakah siswa tersebut memahami materi atau belum yang disajikan, atau malah sebaliknya. Contohnya, ini kita bisa ambil pada
media pembelajaran IPA yang pernah Ibu tampilkan sebelumnya itu. Nah, di situ kan dalam memilih materi serta media pembelajarannya itu dengan menggunakan kincir mainan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan dan Ibu tampilkan. Nah, yang selanjutnya yaitu taraf berpikir siswa. Nah, maksudnya di sini sebelum memilih media pembelajaran itu, kita harus memilih sesuai prinsip taraf berpikir siswa yang ada di kelas dan menyesuaikan keadaan kelas dalam pembelajaran. Dengan demikian, media ini harus bersifat konkret serta digunakan lebih baik dibandingkan dengan media yang abstrak. Jadi dengan media konkret itu lebih baik. Contohnya media yang ada di SD untuk struktur organ dalam tubuh manusia haruslah tidak serumit dengan media pembelajaran yang ada di SMP, di SMA, dan lain sebagainya. Serta media tersebut harus diambil sesuai dengan taraf berpikir siswanya. Nah, gitu. Selanjutnya pada prinsip ketujuh, yaitu interaktivitas media pembelajaran. Nah, maksudnya di sini interaktivitas itu adalah interaksi siswa dengan media pembelajaran. Makin interaktif atau makin bagus media itu, maka pembelajaran itu akan lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, contohnya seorang guru mengajar materi tentang operasi bilangan bulat kan yang pernah Ibu ajarkan kalian sebelumnya. Ibu menggunakan media video tentang operasi bilangan hitung agar kalian lebih bisa memahami contoh-contoh dari bilangan bulat tersebut. Nah, kemudian prinsip yang ke-8 yaitu minat siswa terhadap media pembelajaran. Nah, jadi anak-anak, prinsip ini penting sekali bagi seorang guru karena pemilihan media pembelajaran itu menyangkut minat siswa dan sangat berpengaruh pada siswanya, karena menurut hasil penelitian terkadang siswa tersebut lebih suka dengan media yang menarik daripada media yang lebih menonjol tersebut. Nah, dengan media tersebut siswa itu akan lebih aktif dan minat siswa itu akan keluar. Nah, contohnya itu sebuah media permainan sederhana yang terkandung dalam media tersebut, misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, contoh media pembelajaran di SD itu untuk mengajarkan materi kata-kata bisa menggunakan kotak-kotak yang berisi kata-kata, terus menyusun kata-kata tersebut dan menyesuaikannya seperti kartu soal dan kartu jawaban. Nah, begitu. Atau media pembelajaran lainnya. Nah, yang prinsip yang ke-9 adalah kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Jadi, sebagus apapun media pembelajaran yang dibuat, kalau guru tidak bisa menggunakan media pembelajaran tersebut, itu akan sia-sia ya anak-anak. Jadi misalnya media pembelajaran interaktif berbasis komputer, nah tentu tidak akan efektif apabila guru sendiri tidak memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan menggunakannya. Serta media yang diambil guru itu harus sesuai dengan keadaan siswanya serta dapat dipahami siswa. Nah, prinsip yang ke-10 ini adalah alokasi waktu yang diperoleh. Nah, jadi
sebelum menggunakan media pembelajaran, guru itu harus mengalokasi waktu, karena setiap waktu itu ada batasannya yang sudah ditentukan dari setiap sekolah manapun. Dengan demikian, guru selalu dikejar waktu dalam menggunakan medianya. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sampai sini ada yang kurang jelas? Nah, itu. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas kelenturan media pembelajarannya. Jadi maksudnya ini, dalam prinsip ini pemilihan media pembelajaran harus fleksibilitas. Fleksibilitas ini adalah maksudnya media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelasnya harus memiliki fleksibilitas yang baik. Media pembelajaran memiliki fleksibilitas yang baik itu dapat digunakan dalam berbagai situasi ya. Nah, jadi dalam memilih media pembelajaran itu harus mencapai kelenturan dengan melihat kondisi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dipahami ya? Bagaimana enggak? Oke. Selanjutnya yaitu prinsip yang ke-12, keamanan penggunaan media pembelajaran. Nah, bagi anak-anak SD, kadangkala guru itu harus selalu memperhatikan dan hati-hati dalam memilih media pembelajaran. Apakah media tersebut cocok atau tidak? Ada media pembelajaran yang kalau tidak berhati-hati dalam menggunakannya dapat mengakibatkan kecelakaan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya anak-anak. Jadi guru tersebut harus bisa memilih media pembelajaran yang baik dengan penggunaan yang aman digunakan. Nah, ya, yang prinsip yang terakhir yaitu kualitas teknis media pembelajaran. Nah, maksudnya di sini adalah media pembelajaran seringkali harus dirawat dengan baik apabila media tersebut dapat digunakan tidak hanya sekali. Nah, jadi anak-anak, apabila di sekolah ini menyediakan media pembelajaran, kita harus menjaga media pembelajaran itu dengan baik agar media tersebut dapat digunakan berkali-kali. Nah, jadi kualitas media pembelajaran itu dapat ditentukan oleh kualitas produksi media oleh suatu produsen atau si penjual. Jika di sekolah tersedia media pembelajaran yang sejenis tapi produksi oleh beberapa produsen, maka sebaiknya guru sekitarnya memilih kualitas teknis media yang baik. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Apakah penjelasan ibu kurang jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari 1 sampai 13. Sudah bisa dipahami? Bagaimana? Bagaimana Sarah? Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah bisa menanggapi. Dan penjelasan ibu tadi sudah ada yang mencatat sedikit-sedikit? Ya, baiklah. Nah, jadi anak-anak ada 13 prinsip ya dalam memilih media pembelajaran yang baik itu yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum pembelajaran berlangsung, dengan harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ya.
Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Jadi di sini ada 4 orang. Jadi meminta kalian untuk berhitung 1 sampai 4 ya. Jadi ada 5 kelompok. Ya. Berhitung dimulai dari angka. Ya. Nah, sudah kan? Sudah dapat kelompoknya semua? Ya, jadi ada 5 kelompok ya anak-anak. Ibu minta kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di sini Ibu menyediakan soal. Terus kalian di sini tulis kelompok kalian kelompok berapa, nama. Nah, di sini ada soal pertanyaan. Terus kalian langsung menjawabnya di sini ya. Baiklah, Ibu akan membagikannya. Bagikan ya. Ibu akan memberikan kalian waktu kurang lebih 10 menit ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan Ibu. Ya, Bella. Ada yang kurang dipahami? Oh, ini bagaimana fungsinya secara menurut kalian? Fungsi yang kalian ambil dari penjelasan Ibu dari tadi. Ya, harap tenang ya anak-anak. Jangan ada yang ribut. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, suaranya.
waktu kita kurang lebih 5 menit lagi ya. Iya. Ya, kalau sudah selesai bisa dikumpul. Tapi mengumpulnya nanti diletakkan di meja masing-masing dulu ya. Nanti akan ibu cek dan akan ibu ambil. Setelah ini kita akan membahas ya anak-anak. Waktu kalian tinggal 2 menit lagi. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Kelompok 1? Ya, bisa diletakkan dulu di mejanya ya. Kita menunggu teman-temannya yang lain dulu. Ya, sudah selesai ya. Baiklah, ibu akan ambil. Kita akan membahas setelah ini ya. Oke, gampang. Ya, ini kelompok 1 udah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jawaban kalian bagus, lengkap semuanya. Di sini ibu tidak menyalahkan ya,
Jadi sekarang kita akan membahas hasil tugas kalian. Masih semangat? Ya, kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, mantap. Kita akan membahas satu persatu jawabannya. Soalnya yang pertama, menurut pendapat kalian, apa pengertian media pembelajaran? Ya, sudah sangat jelas ya anak-anak bahwa media pembelajaran itu adalah salah satu alat penunjang proses pembelajaran untuk memudahkan kita dalam belajar mengajar. Ya, ini sudah lengkap jawabannya, nanti akan ibu kasih poin. Jadi kalian sudah bisa memahami kan apa itu media pembelajaran. Soal yang kedua, sebutkan apa saja manfaat media pembelajaran. Nah, jadi manfaat media pembelajaran itu salah satunya adalah mengajarkan kita agar lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih bisa dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu menciptakan kondisi belajar yang baik dan menyenangkan. Lalu mempermudah pembelajaran dengan adanya media pembelajaran. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari media pembelajaran. Nah, soal yang ketiga, sebutkan apa saja fungsi media pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa fungsi media pembelajaran. Bisa kalian catat ya. Yang pertama, memotivasi minat atau tindakan anak. Yang kedua, menyajikan informasi dengan jelas. Yang ketiga, memberikan instruksi kepada siswa. Yang keempat, memusatkan perhatian siswa. Yang kelima, membantu siswa memahami materi pelajaran. Yang keenam, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dan yang terakhir, mengaktifkan respon siswa. Nah, itu tadi adalah salah satu fungsi media pembelajaran. Soal yang terakhir, menurut kalian apa tujuan media pembelajaran? Nah, itu menurut pendapat kalian ya. Jadi Ibu akan menjawab dari hasil jawaban Ibu. Yang pertama, mempermudah proses pembelajaran di kelas, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, membantu konsentrasi belajar, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. Selanjutnya, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan menarik. Yang terakhir, menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Nah, itu tujuan dari diciptakannya media pembelajaran. Nah, itu salah satu media pembelajaran untuk menunjang proses tercapainya belajar. Nah, sudah sangat jelas kan? Waktu kurang lebih beberapa menit lagi. Ibu kiranya cukup pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, bagaimana? Apakah dari kalian semua sudah bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan? Bagaimana sebelah sini? Ya. Nah, masih semangat kan anak-anak?
dengan beberapa menit lagi di sini kita akan membahas sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini. Apa? Randa? Ya, kita bisa lebih tahu apa itu pengertian media pembelajaran. Ya. Bagaimana? Sarah? Ya. Contoh-contohnya banyak ya. Dari video, audio, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu media pembelajaran itu adalah salah satu alat perantara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran serta mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan dengan adanya media pembelajaran. Lalu kemudian contoh-contoh media pembelajaran itu salah satunya dari gambar, video, sejenis film, atau alat-alat sederhana yang disediakan guru pada saat proses pembelajaran. Nah, itu adalah salah satu contoh media pembelajaran. Apapun bentuk bendanya yang menunjang proses pembelajaran itu bisa disebut sebagai media pembelajaran. Nah, jadi ini ada 13 prinsip dalam memilih media pembelajaran. Nah, 1 sampai 13. Bisa dilihat kan? Sudah bisa memahami? Ya, alhamdulillah kalian bisa memahaminya ya. Selanjutnya di sini kalian ada tugas di rumah ya. Tugasnya cukup berkelompok saja, kelompok kalian masing-masing yang tadi. Ibu minta, bisa dicatat dulu. Ibu minta kalian untuk membuat media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran apapun yang bisa dibuat dan tidak menyulitkan kalian. Yang sederhana aja ya anak-anak. Jangan yang ribet. Bisa melalui gambar atau seperti yang sudah Ibu tampilkan. Ya? Ya, media pembelajarannya bebas saja ya. Dari materi IPA, IPS, atau sebagainya. Bisa kalian ambil. Sudah jelas? Sudah dicatat tugasnya? Ya? Oh, pengumpulannya minggu depan saat pembelajaran kalian dengan Ibu ya. Nanti akan kita coba satu-satu media pembelajarannya. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu apa? Ayo, mau lagu apa? Oke, lagu daerah ya. Lagu daerah kita. Lagu apa? Ya, Anak Pipit. Gue akan menyatakan instrumennya dulu dari handphone.
di salah sarai. Umay, kadang sampai hati melihat anak pipit menjelaka. Anak pipit ambil, anak pipit jangan biarkan anak pipit dalam sengsara. Sihani anak pipit ambil, anak pipit jangan biarkan anak pipit dalam sengsara. Ya, tepuk tangan kita semua. Nah, dengan dinyanyikannya lagu Anak Pipit tadi, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, dipimpin salah satu siswa. Iya, Isnadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan dibacakannya doa tadi, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian atau kurangnya fasilitas, Ibu memohon maaf. Salah hilaf, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.